Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kalian tolong aktifkan kamera kalian agar saya bisa dapat melihat wajah kalian. Oke ya? Oh, sudah pada aktif ya? Bagus banget ya. Kemudian sebelum itu tolong kepada salah satu siswa untuk memimpin doa agar pembelajaran ini berjalan secara hikmat dan bermanfaat. Tolong kepada Rizal untuk memimpin doa agar pembelajaran ini menjadi lebih baik. Baik, sebelum pelajaran ini mulai, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sudah melakukan doa ya. Selanjutnya itu gimana kondisi kalian saat ini di masa pandemi? Apakah ada yang sakit atau merasa kurang baik? Saya lihat pada sehat-sehat semua ya. Sehat, Pak. Alhamdulillah pada sehat semua. Jadi untuk itu untuk kalian mengisi absen terlebih dahulu di link Google Form yang sudah saya kasih kepada kalian. Tolong kalian isi ya. Saya kasih waktu 1 menit, tolong kalian isi. Ya. Sudah diisi Sudah, Pak. absensinya? Oke. Nah, untuk itu sebelum pembelajaran secara inti, kalian itu atau bareng-bareng kita melakukan yang namanya tepuk tangan bareng-bareng agar pembelajaran ini menjadi lebih bersemangat dan menjadi lebih efektif. Coba kita bareng-bareng melakukan tepuk tangan agar pembelajaran menjadi lebih baik. 1, 2, 3. Nah, sudah pada semangat ya? Ya, Nah, Pak. nah selanjutnya apakah dari kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya? Saya ingat, Pak. Oh iya, Bima, tolong jelaskan apa itu? Eh, saya ingat Bima yang kemarin bahas tuh tentang ini, Pak, tentang sistem operasi. Nah, apa tuh sistem operasi BIM? Jadi kayak ini apa? Sebuah penerjemahan dari bahasa komputer tuh supaya bisa dimengerti sama bahasa manusia gitu, Pak. Nah, benar banget ya apa yang dikatakan oleh Bima bahwasanya kemarin itu kita mempelajari tentang sistem operasi, yang dimana sistem operasi itu kita ada menginstal operasi sistem kayak Windows kayak gitu, yang dimana Windows itu merupakan salah satu pelancaran dalam komputer tersebut kayak gitu. Nah, setelah ini berarti saya sudah dapat menyimpulkan bahwasannya kalian itu sudah mengerti atau sudah memahami pembelajaran sebelumnya. Oleh karena itu, saya mengambil kesimpulan bahwasanya kita dapat melanjutkan pembelajaran ke materi selanjutnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dan dari KD-KD tersebut. Maksudnya KD pertama itu ada menerapkan instalasi driver perangkat keras komputer, yang dimana 3.6. Kemudian ada 4.6 menginstalasi driver perangkat keras komputer. Nah, di sini itu tujuannya untuk menjelaskan jenis-jenis fungsi dan software perangkat keras komputer, kemudian menjelaskan atau memaparkan langkah-langkahnya dengan menggunakan instalasi driver tersebut kayak gitu. Nah, setelah saya memaparkan ini, selanjutnya saya itu akan memberikan LKPD dan modul kepada kalian yang sudah saya upload. Tolong kalian download LKPD dan modul itu. Pak, untuk apa LKPD dan modul, Pak? Nah, LKPD itu nantinya akan kalian isi. Tapi sebelum instruksi saya, kalian jangan mengisi. Sedangkan untuk modul itu untuk praktikum di saat kalian menginstalasi driver tersebut. Driver apa, Pak? Nanti saya akan jelaskan. Seperti itu sistematika pembelajaran kita.
Nah, selanjutnya ini saya akan menampilkan hasil PPT saya kepada kalian tentang materi pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, sekarang kita akan menampilkan PPT-nya. Nah, yang pertama ini ada instalasi driver. Nah, apa itu instalasi driver? Di sini ada penjelasan mengenai apa yang kita lakukan pada instalasi driver. Menerapkan instalasi driver, perangkat keras komputer, yang baik KD-nya, kemudian ada materi yang mengerucut ke pengertian dari instalasi dari driver, jenis-jenis driver, fungsi dan software driver perangkat keras komputer, kemudian melakukan langkah-langkah instalasi driver perangkat keras komputer. Nah, di sini kita akan selanjutnya masuk ke apa itu driver. Nah, di sini ada penjelasan awalnya driver device. Device driver adalah salah satu istilah teknologi informasi bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia. Disebut dengan adalah pemacu perangkat. Device adalah perangkat atau peranti, sedangkan drive adalah pemacu atau poros penggerak. Nah, di situ bisa kalian lihat apa itu pengertian dari device driver. Tapi di sini akan saya jelaskan driver. Driver itu merupakan penjembatani dari software ke perangkat keras. Jika tidak ada driver, maka perangkat keras dan software tidak berjalan secara baik. Nah, itu merupakan penjelasan dari driver tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa tentang driver? Ada beberapa jenis-jenis driver pada komputer yang perlu kalian pahami. Apa saja sih jenis-jenis driver pada komputer tersebut? Berikut ini jawabannya. Nah, selanjutnya ini tentang jenis-jenis driver ya. Berdasarkan kegunaannya, driver dibedakan menjadi 9 macam. 9 macam yaitu per audio, yang dimana penjelasan komponen ini berhubungan dengan audio atau suara pada komputer. Fungsinya itu menghubungkan antara software dengan audio agar audionya itu bisa keluar dan direkam kayak gitu. Kemudian ada driver BIOS. Nah, fungsinya ini berhubungan dengan motherboard di dalam komputer. Karena kan BIOS tuh udah termasuk operasi sistem yang di dalamnya terhubung kayak gitu. Kemudian ada driver chipset yang berhubungan dengan komputer, komponen komputer, ya prosesor pada motherboard tersebut kayak gitu. Ini semuanya nih jenis-jenis driver yang berhubungan untuk menjembatani atau melakukan dari software ke perangkat keras tersebut. Kalau misalnya tidak ada driver, maka tidak akan bisa berjalan secara lebih baik, atau bisa tidak kata lain tidak bisa digunakan kayak gitu. Nah, di selanjutnya itu ada driver grafik PGA. Komponen ini berhubungan dengan visual atau grafik GPU pada tampilan monitor komputer. Nah, kan sudah tahu ya grafik, kalau misalnya grafiknya tidak ada, driver tidak ada, maka grafiknya itu akan nggak jelas kayak gitu. Tampilannya nggak jelas, blank bisa jadi bun. Seperti itu. Kemudian ada driver keyboard. Nah, keyboard kita tahu sendiri. Keyboard merupakan salah satu alat bantu yang untuk perangkat keras dijalankan. Nah, kita kan tidak semata-mata bahwasanya keyboard tiba-tiba bisa muncul di tampilan komputer. Dari mana? Nah, dari terhubungan si driver inilah bisa menjadi tampilan di layar komputer Anda kayak gitu. Nah, begitu juga dengan mouse. Mouse kan perangkat keras tuh. Dari mana bisa menampilkan itu? Dari mana bisa mengklik kayak gitu di tampilan komputer? Kalau tidak ada drivernya, dia tidak akan bisa berjalan, karena kan driver memang pada intinya untuk membantu si software berguna juga dengan
perangkat keras tersebut kayak gitu. Nah, ada juga selanjutnya itu tentang storage. Komponen ini berhubungan dengan alat menyimpan data seperti hard disk. Nah, kan kayak storage kan menyimpan data. Hard disk kan bisa juga kalau misalnya tidak ada softwarenya atau drivernya, dia tidak akan berjalan karena kan tidak ada maksudnya bantuan dari perangkat lunak tersebut. Ya itulah bantuan dari driver tersebut, makanya bisa melakukan penggunaan tersebut kayak gitu. Kemudian ada webcam. Nah, dari kamera webcam ini memerlukan juga driver karena kamera dari mana bisa mengambilkan kamera kalau misalnya tidak ada bantuan dari driver tersebut. Karena segala sesuatunya pada komputer ini memerlukan driver atau bantuan, tapi dengan berdasarkan kegunaannya ini ya gitu. Nah, yang terakhir ada network. Nah, ini komponen ini berhubungan dengan koneksi internet. Nah, ini seringkali terjadi kepada kita kayak gitu. Kenapa bisa gitu? WiFi kita tidak bisa jalan, kadang yang di Windows ini berlaku untuk Windows 7, Windows 8, Windows 7, ini dari Windows 8 ke bawah gitu ya. Kalau Windows 10 kemungkinan itu sudah ada langsung ketika kita menginstal OS-nya gitu. Sudah ada, sudah kompleks lah gitu istilahnya karena kan sudah diupdate ya, nggak mungkin keseluruhan itu kayak yang zaman yang dulu kayak gitu kan nggak mungkin. Jadi sekarang sudah update keseluruhannya. Nah, network inilah salah satu driver yang membantu kita untuk menghubungkan WiFi kita agar bisa digunakan. Karena kan ini sering kali terjadi kepada teman-teman saya atau siapapun itu yang pengen tahu kenapa masalahnya kok nggak bisa, padahal kan drivernya nggak ada kayak gitu. Nah, next. Selanjutnya itu ada fungsi driver pada komputer. Nah, selanjutnya itu ada fungsi driver pada komputer. Walaupun bersifat seperti software, akan tetapi suatu driver memiliki fungsi khusus tersendiri yang berkaitan dengan hardware ataupun OS komputer Anda. Fungsi driver adalah satu, sebagai panduan atau pengendali agar komputer Anda dapat mengenali serta menjalankan hardware yang sudah terpasang sebelumnya. Nah, kan sudah jelas tadi apa fungsi dari driver, merupakan pengendali suatu hardware ketika membutuhkan suatu software kayak gitu. Kemudian menghubungkan atau memperkenalkan hardware dengan operating system atau software yang Anda pakai. Kinerja driver dalam suatu komputer diibaratkan sebagai sebuah buku panduan untuk masing-masing jenisnya. Apabila driver LAN berarti seperti buku panduan untuk menjalankan fungsi LAN secara optimal. Jika yang diinstal adalah driver VGA berarti seperti buku panduan itu tersebut gitu. Nah, seperti itu penjelasan dari fungsi driver yang dimana fungsinya itu memang salah satu alat yang membantu si software dengan hardware ini berjalan secara lebih baik. Kalau tidak ada driver maka tidak akan bisa kayak gitu yang digunakan pada perangkat komputer tersebut. Nah, selanjutnya itu next ada software instalasi driver. Nah, di sini maksudnya apa? Untuk melaksanakan instalasi driver komputer, kamu bisa melakukan dengan dua cara. Kamu bisa melakukan dengan mengunduh satu persatu atau kamu butuhkan website resmi yang untuk penginstalasian driver kayak gitu. Nah, bisa kalian lihat dari PPT tersebut penjelasan dari software instalasi driver yang dengan dilakukan dua cara. Nah, itu dia caranya dalam penginstalasian driver. Oke, next. Nah, di sini yang dua cara umum untuk mendapatkan software. Satu, pada CD atau hardware langsung. Yang paling umum, kita akan mendapatkan software ini gratis ketika kita membeli hardware. Seperti penjelasan di atas, ada yang terletak di dalam hardware langsung. Ada pula yang disediakan pada sebuah CD. Driver yang berasal dari CD original ini adalah yang paling cepat, tepat, aman untuk mendapatkan driver yang kompatibel dengan hardware. Nah, kita ini bisa menginstalasi driver dengan CD atau hardware-nya secara langsung.
Karena kan memang ada biasanya kita beli laptop itu ada dikasih CD yang dimana sudah memberikan driver-drivernya kayak gitu. Kalian bisa mengetahui. Karena pada dasarnya kalau misalnya kita mau menginstalasi driver, harus ada gitu. Harus ada drivernya itu kayak gitu. Oke, next. Nah, di sini yang kedua ada download di situs resmi. Maksudnya untuk hardware tentu biasanya memiliki software driver yang dilepas pada situs mereka. Hal ini tentu lebih efektif karena developer tak perlu repot mengcopy driver ke CD satu persatu sehingga harga hardware juga bisa lebih murah. Namun kita perlu koneksi internet untuk mendownload driver tersebut kayak gitu. Nah, di sini cara ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar ya untuk yang memiliki rentan update softwarenya gitu. Selanjutnya, next. Nah, itu kemudian ada software untuk menginstalasi driver secara otomatis. Nah, di sini ada software-software yang menginstalasinya itu secara kompleks ya karena tidak satu-satu tapi sudah keseluruhan. Mereka sudah memberikan software yang membutuhkan para driver bisa lebih cepat kayak gitu, lebih optimal lah. Yang pertama itu ada driver pack solution. Yang dimana driver pack ini yang dilakukan secara otomatis. Yang pertama driver pack solution ini kayak gitu. Bisa kalian lihat di PPT penjelasan mengenai driver pack solution yang sering banget dipergunakan oleh orang-orang karena memang sudah terbukti bagus dalam melakukan penginstalan driver. Kebanyakan orang karena males untuk atau memang gak mau melakukan download satu-satu, mereka menggunakan jasa akun ini gitu untuk mendapatkan instalasi driver yang lebih baik kayak gitu. Oke, selanjutnya itu ada driver booster. Nah, apa sih Pak beda driver booster ini? Yaitu selain mengupdate driver, driver booster juga dibekali kemampuan untuk meningkatkan performa hardware komputer. Sehingga tak salah bila software ini digunakan untuk install driver otomatis. Karena juga di software ini bisa melakukan tuning untuk keperluan game. Nah, ini memang driver booster ini ada banyak manfaatnya dalam melakukan instalasi driver, tapi lebih sering digunakan tetap aja driver pack solution itu yang dari pertama tadi. Walaupun memang sudah dijelaskan driver booster juga memiliki manfaat tersendiri, juga bisa melakukan tweaking kepada keperluan game kayak gitu. Dia pun juga bisa membantu untuk uninstall driver lama dan menggantikannya dengan yang baru kayak gitu. Oke, selanjutnya itu yang ketiga ada driver max. Jika kamu ingin software install driver yang sederhana, maka driver max bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Karena pada intinya driver ini kamu gunakan untuk install driver secara otomatis tanpa perlu repot-repot satu persatu cari driver yang tepat. Karena kan memang sudah pada dijelaskan sebelumnya bahwasannya software untuk menginstalasi driver ini otomatis memang keseluruhan kayak itu, nggak mungkin satu-satu. Untuk apa satu-satu kalau misalnya ada yang lebih baik kayak gitu. Jadi untuk biar nggak kedetek satu-satu, apa yang kita melihat satu-satu harus langsung saja kita melakukan driver ini pengambilan software ini kayak gitu, melakukan dengan software ini kayak gitu. Oke, selanjutnya itu ada driver isi. Ini yang terakhir ya, karena kamu juga bisa gunakan driver isi yang juga menjadi software untuk instalasi driver. Nah, saya sudah menjelaskan bahwasannya fungsi-fungsi mereka ini sama, tapi tergantung kita pengen yang mana, pengen pilih yang mana. Karena kebanyakan orang-orang yang di luar sana pengen itu untuk penginstalasi driver itu yang driver pack solution kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah bentuk dari gambaran device manager. Apa sih Pak device manager? Nah, device manager dalam komputer Windows adalah perluasan dari Microsoft Management Console. Device manager menampilkan seluruh hardware yang bisa diinisialisasi oleh Windows, tampilnya sudah terorganisir.
Nah, ini bentuk dari uh, device itu ya, driver itu kayak ada tuh, kayak ada gambar si keyboardnya, monitornya. Nah, ini driver yang diperlukan kayak gitu. Kalau misalnya ada salah satu tanda tanya, berarti penginstalan drivernya itu tidak berlangsung dengan baik dan tidak bisa digunakan maksudnya. Inilah maksud dari gambaran bagaimana bentuk dari pengisian si driver tersebut kayak gitu. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya, walaupun ada saya cantumkan di modul agar nantinya kalian bisa menginstal dengan modul tersebut gitu, cara menginstal si driver tersebut dengan langkah-langkah yang ada. Tapi saya akan menjelaskan sedikit saja. Nah, di sini ada cara install dan update driver pada PC atau laptop. Update driver memang sangat berguna untuk memperbaiki kinerja dari hardware di komputer. Windows XP, Windows 7 mempunyai update driver yang berbeda-beda. Nah, jadi kita itu sebelum melakukan penginstalan jangan asal langsung bilang mau nginstal Windows 7 drivernya kayak gitu. Menginstal driver ini, menginstal driver itu. Tapi kita harus tahu apa komputer kita yang kita gunakan. Karena kan mereka beda-beda seri kayak gitu. Kayak mau satu-satu kita harus tahu, oh berarti harus komputer Asus nih, komputer Acer nih kayak gitu. Itu dipilih dulu agar sesuai kayak gitu, optimal kinerja yang dilakukan pada si device ini, driver ini gitu maksud. Pada driver tersebut harus kerjanya secara optimal agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan tidak bekerja maksudnya tidak bisa maksudnya mendapatkan hasil kinerja yang lebih bagus kayak gitu. Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada banyak cara instalasi driver pada komputer. Cara pertama adalah mendownload driver WiFi langsung dari situs resmi laptop Anda. Nah, ini kan yang saya gunakan Acer nih. Nah, jadi saya tinggal googling aja tuh kata kuncinya Acer Aspir 14 Windows 7 64 bit. Nah, maka akan menampilkan seperti ini di Google. Agar kita mendapatkan driver yang sesuai kayak gitu, nggak asal-asalan. Kalau asal-asalan kan nggak akan sinkron antara driver yang kita gunakan dengan laptop kita, jadi nggak akan bisa digunakan pada dasarnya kayak gitu. Nah, selanjutnya, nah di situ setelah itu bisa memilih situs mana yang mau mendownloadnya. Kalian pilih saja situs apa yang mau kalian download, kemudian kalian download. Nanti akan ditampilkan driver sesuai dengan laptop Anda. Cari yang bernama driver untuk yang driver wireless ya. Karena kan untuk kita ini salah satu contohnya untuk download WiFi ya. Agar WiFi itu bisa digunakan. Cari yang ukurannya MB karena mustahil driver yang ukurannya KB. Pilih show all gitu. Nah, setelah melakukan ekstrak file tersebut, maka kita akan ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini ada cara-cara langkahnya gitu dari satu persatu. Yang pertama, masukkan kepingan CD, driver atau CD-ROM yang sudah di driver exe-nya. Kemudian klik start. Klik kanan pada My Computer untuk membuka tadi ya, mencari di mana bagian mana yang mau di drivernya di install kayak gitu. Kemudian klik properties, kemudian klik tab hardware device manager. Nah, kan tadi ada tuh device manager. Nah, di bagian situ tuh yang harus kita lakukan kayak gitu untuk menginstalnya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada klik kanan pada komputer yang komponen yang bermasalah ya. Nah, di sini untuk contohnya saja. Kalau yang bertanda tanya itu bertanda tanya itulah salah satu bentuk driver yang memang sedang rusak. Nah, bisa kalian lihat bagaimana tuh kalau misalnya nanti saya suruh instalasi driver, coba ya kalian nanti salah satu dari kalian bisa menjelaskan ataupun memaparkannya gitu. Dah ya, sudah jelas yang untuk ininya. Selanjutnya klik update driver. Nah, sudah diupdate drivernya atau diinstal drivernya itu sama saja. Kemudian selanjutnya next. Nah, kan tadi sudah tuh, sudah diinstal. Dia akan muncul nih kayak gini nih.
Klik lingkaran kecil, no. Not this time, kemudian next. Nah, kenapa? Karena kan dapatkah Windows melakukan update kayak gitu? Kamu pilih aja tidak, karena tidak waktu sekarang kayak gitu. Oke, selanjutnya. Sudah kan? Sudah melakukan itu, maka akan muncul lagi nih. Klik lingkaran kecil, install from a list of specific location. Nah, di mana mau di lokasi yang mau dilakukan kayak gitu penginstalannya seperti itu. Nah, lokasinya tersebut kan sudah kalian lihat tuh pilihannya mau di mana di searching di bagian E atau apa kayak gitu tergantung pemilihan kalian lah pilihan yang bagian mana kayak gitu. Selanjutnya klik browse kemudian cari file atau driver pada CD-ROM sesuaikan driver yang dibutuhkan. Misalnya sound, VGA, chipset dan lain-lain. Kemudian pilih aja oke. Nah, di sini tuh tunggu aja prosesnya kayak gitu ya. Setelah prosesnya berlangsung selesai, kalian pilih nanti klik finish atau next kayak gitu karena sudah selesai untuk menampilkan PPT ini. Nah, selanjutnya itu saya akan meminta pada siswa atau kalian untuk memaparkan tentang PPT kali ini atau materi kali ini. Apa sih yang kalian dapat atau kalian pertanyakan kayak gitu. Coba dari salah satu dari kalian siapa Bima? Ya, Ya, eh, bagaimana Bima mengenai PPT kita materi kita kali ini? Apakah ada perlu pertanyaan? Coba. sejauh ini sih sudah aman sih Pak. Sudah aman. Jadi sudah banyak. Itu gitu nggak? Kalau di Windows 7 sih yang Bima tahu Ah, itu kayak harus install dulu si drivernya gitu loh. Sementara kalau di Windows 10 tuh kan ya. ternyata kita nggak perlu nge-install lagi kayak driver dan lain-lainnya gitu. Ternyata pas kita sudah menginstal si Windows 10-nya, ternyata sudah ada drivernya gitu secara otomatis. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk nge-install gitu. Wah, benar banget apa yang dikatakan oleh Bima bahwasannya itu memang mendengarkan apa yang saya paparkan mengenai driver ini ya karena memang pada dasarnya kalau Windows 7 atau Windows 8 ke bawah itu perlu melakukan instalasi driver ketika setelah selesai melakukan instalasi operating system OS tapi gitu sehingga tidak ada yang namanya penginstalan secara manual atau satu-satu lagi. Nah, jadi saya simpulkan bahwasannya di materi kali ini kalian masih sudah mendengarkan dan masih bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan mengerti. Jadi akan selanjutnya itu saya menyuruh kalian untuk mengisi LKPD ya. Mengisi LKPD-nya itu dari sekarang dengan mengumpulkan dari internet, dari modul yang ada. Nah, itu tuh jawaban-jawabannya tuh ada dari situ. Coba bisa kalian kerjakan. Saya kasih waktu selama berapa ya? 3 menit lah biar biar nggak terlalu itu 3 menit saya akan kasih waktu kepada kalian untuk mengisi LKP. Oke, saya rasa sudah saya lihat kalian sudah pada selesai ya. Sudah waktunya. Coba nanti kalian kirim sebelum kalian kirimkan apakah kalian ada kesulitan mengenai menjawab LKPD ini ataupun dari materi-materi yang sebelumnya yang saya paparkan adakah? Coba. Sejauh ini aman sih Pak. Jauh ini masih baik Ya, ya. Karena masih kan aman. nanti juga saya akan melihat gimana hasil nilai kalian. Instalasi driver. Coba dari kalian siapa yang bisa menampilkan instalasi driver terlebih dahulu? Ya coba Pak. Iya Bima lagi, coba Bima ya. Saya tunggu. Coba kalian nanti, Bima nanti coba bisa nggak biar saya ingin tahu apakah benar kalau misalnya dia melakukan instalasi driver. Wah ini ya tampil Terus ke komputer di kanan, manage. benar sesuai dengan modul yang sudah saya kasih tadi ya.
terus ke Ya. device manager, terus Ya. cari mana yang mau kita update, Ya. si drivernya. Ya benar. Kan saya ambil contoh, nah, misalkan cuma ambilnya yang network, terus klik kanan, update, nanti ada bakal tampilan seperti search atau automatically, atau misalkan kita cari sendiri di driver software yang udah kita download. Ya benar. Nah, sudah itu, misalkan kita mau nge-browse, nah kalau ketika Ya. kita klik browse tuh kita cari Yang si sesuai. si software driver yang udah kita download di website gitu. Iya. Oke. Terus kita cari filenya, kan ada di computer, terus di misalkan Iya. klik aja, oke. Tuh, tinggal next. Terus kita tunggu, lagi proses mencari. Ya. Udah sukses tuh, berarti benar apa yang dilakukan oleh Bima ketika penginstalan kayak gitu ya. Nah, kepada anak-anak sekalian, seperti itu ya apa yang dilakukan oleh Bima, berarti sudah sukses. Nah, bagaimana cara penginstalan drivernya kayak gitu. Nah, sudah seperti ini berarti saya sudah dapat menyimpulkan bahwasannya kalian itu sudah bisa menginstal driver. Sudah paham lah cara menginstal drivernya kayak. Untuk itu selanjutnya saya menginginkan kalian untuk menjawab pertanyaan evaluasi belajar dari kita selama ini, selama pembelajar ini. Saya minta kalian untuk menjawab bersama-sama saya, apakah dari materi yang ada kalian bisa menjawabnya. Dan yang terakhir ini kalau misalnya kalian masih agak kurang bisa menjawab, berarti nah di sini ada 5 soal yang menandakan bahwasannya saya bisa menandakan bahwa kalian bisa menjawabnya. Nah, di sini kan nomor 1 nih. Apa fungsi driver? Yang pertama sebagai jawaban ini maksudnya pilihan ya. Pilihannya apa gitu. Pertama A sebagai penghubung antara software dan hardware, atau B untuk menyimpan data, C untuk membuat dokumen, D sebagai otak komputer. Coba. Apa isinya, Pak? Kalau A ya, saya baca. Kenapa bisa kalian mengatakan itu A? Karena emang fungsi dari driver tuh sebagai penghubung antara ini gitu, Pak, sebagai penghubung antara hardware dengan software gitu. Karena kalau misalkan di eh hardware-nya kita punya tapi kita tidak bisa menginstal si drivernya, itu tidak akan bisa berjalan dengan lancar gitu. Maksudnya dia tidak akan bisa berfungsi gitu. Ya, benar sekali ya apa yang dikatakan oleh teman kalian. Kemudian soal yang kedua, apa langkah pertama yang lakuin kayak gitu? Nah coba saya minta ke Rizal. Apa nomor 2? Jawabannya B, Pak, memasukkan CD drive. Wah, benar sekali apa yang dikatakan oleh Rizal, memasukkan CD driver. Karena kalau misal tidak ada melakukan CD driver, gimana cara memasukkannya kayak gitu? Maksudnya gimana? Coba yang nomor 3. Nomor 3 termasuk ke dalam golongan apakah driver? A. Hardware, B. Brandware, C. Software, D. Jawabannya software, Pak. Ya, software, benar banget. Saya sudah tidak bisa menjelaskan lagi ya, karena memang apalagi ini manfaatnya nih. Yang nomor 4 nih manfaatnya nih. Apa tuh manfaat update driver? A. Untuk mendapatkan driver baru, B. Untuk membuat komputer baru, C. Untuk mengoptimalkan kinerja driver, D. Untuk mendapatkan hardware yang baru. Nah, ini coba yang nomor 4 ini. Jawabannya C, Pak, Oh, untuk Rizal jawab. mengoptimalkan kinerja driver. Nah, bener banget. Karena kan kalau update driver ya mengupdate manfaatnya gitu. Bener banget apa yang dikatakan oleh Rizal. Nomor 4 jawabannya apa pemikirannya? Coba nomor 5 itu berikut adalah contoh dari software instalasi driver adalah jawabannya. Isinya B, Pak, driver Max. Nah, bener banget. Nomor 5 itu ya mengambil kesimpulan
kalau kalian sudah mengerti dan memahami bagaimana materi tentang instalasi driver. Nah, tadi kan sudah saya kasih LKPD tuh, ya kan? Tolong saya minta kepada kalian kirim ke email saya sekarang. Saya kasih waktu belum? Oke, sudah kayaknya. Ya, karena kan juga di LKPD tadi sudah menampilkan maksudnya di modulnya sudah menampilkan semuanya keseluruhannya mengenai jawaban-jawaban dari LKPD tersebut kayak gitu. Udah kompleks lah kalau misalnya dibilang. Nah, saya kan sudah terakhir nih, sudah keseluruhan pembelajaran yang ada. Saya minta kalian menyimpulkan satu orang saja untuk menyimpulkan apa itu pembelajaran instalasi driver kalian. Pak kepada Pak, nah, coba kepada Bima untuk menyimpulkan apa itu instalasi driver. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran tadi ya, Ya, ternyata untuk bisa ngeinstalasi driver tuh emang apa sih kelihatan banget gitu bedanya gitu kayak untuk setiap Windows gitu. Karena kan benar. tadi sempat ditanyain kan, bukan sempat dijelasin kan Ya, kayak ternyata Windows 7 bedanya Windows 7 dengan Windows 10 tuh yang pertama Windows 7 tuh emang kita tuh ketika sudah beres menginstal kita harus menginstal dulu drivernya gitu. ya. Jadi nggak pelan gitu. Wah, Itu sih paling Pak kesimpulan dari saya Pak. sepertinya apa yang dikatakan oleh Bima ini kompleks ya. Nah, saya juga mengambil kesimpulan seperti itu. Tapi saya menekankan satu aja kesimpulannya. Kalau misal driver itu ingat saja menjembatani software dengan hardware. Itu saja sih kasih. Dan penjelasan yang lebih kompleks itu tadi Bima sudah menjelaskannya. Karena Bima juga memperhatikan, kayak Rizal juga memperhatikan, semua juga memperhatikan bagaimana pembelajaran yang berlangsung. Saya dapat menyimpulkan bahwasannya kalian sudah memahami materi yang sudah saya ajarkan. Nah, untuk itu saya mengingatkan kalian sebelum pembelajaran berakhir, kalian harus terus belajar walaupun dalam kondisi COVID yang 19 ini yang membuat. Oleh karena itu kalian jangan lupa juga melakukan menaatkan protokol yang ada, jauh dari kerumunan kayak gitu, jangan sering-sering main keluar kemana-mana kayak gitu karena harus patuh ya, physical distancing, ingat. Nah, untuk itu sebelum kita mengakhiri sekarang, saya aja yang memimpin ya. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, saya ucapkan doa dengan membaca Al-Fatihah. Nah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.